Kita ke informasi lainnya, biasa seorang pria tega menikam seorang ibu rumah tangga dengan parang hingga tewas. Penikaman terjadi lantaran tersangka tidak terima dibilang tukang bohong, tidak membayar hutang. Tersangka penikaman seorang ibu rumah tangga hanya bisa merintih kesakitan saat dibawa petugas lantaran mengalami luka tembak di kedua kakinya. Peristiwa ini terjadi saat tersangka yang berprofesi sebagai pegawai honorer Satpol PP ini datang untuk membayar hutang di toko kelontong milik korban di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 10 November lalu. Akibat adanya cekcok dan tidak terima dibilang tukang bohong karena tidak membayar hutang, pelaku naik pitam dan langsung menganiaya korban dengan parang. Meski sempat buron, polisi akhirnya bisa menangkap korban. Dan biasa untuk mengetahui kronologi pembunuhan ini sudah bergabung bersama kami ada Kasubsi PIDM Si Humas Polres Bone, ada Ibtu Rayendra Mohta. Selamat malam Pak Endra. Pak Endra, pembunuhan ini didasari karena pelaku sakit hati. Mungkin bisa jelaskan kronologi kejadiannya sampai kemudian si pelaku ini tega membunuh korban, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pada kejadian ini pelaku pertama kali masuk ke dalam toko milik korban. Setelah masuk, langsung ingin menanyakan keberadaan anak korban, yaitu Eka, untuk membayar hutang. Setelah bertemu dengan korban, langsung korban mengatakan bahwa pembohong dan tersangka ini membujuk dengan cara jangan berkata demikian. Oke. Tetap saja korban mengatakan pembohong, sehingga tersangka ini sakit hati, marah, sehingga mencabut parangnya. Oke, artinya apakah pelaku ini membawa parang ke tempat kejadian secara sengaja atau bagaimana, Pak? Sudah membawa parang. Oke. Sebelum kejadian itu masuk ke rumah, tersangka ini mengantri di SPBU. Kebetulan rumah toko milik korban ini saling berhadapan dengan SPBU, sehingga mau membayar hutangnya. Akhirnya tidak karena panjang antrian, akhirnya keluar ingin membayar hutangnya ke rumah korban. Oke, Pak, dengan ditemukannya parang ini, apakah pelaku memang sengaja akan melakukan kekerasan atau ini hanya kejadian yang sebenarnya harusnya tidak saling terikat, Pak? Masalah itu masih kami dalami dulu. Oke. Apakah ada unsur perencanaan membawa parang itu atau memang secara kebetulan, Pak? Oke, Pak Endra, kita tahu bahwa setelah kemudian melakukan pembunuhan ini, pelaku sempat kabur. Sampai kemudian akhirnya polisi menemukan, mungkin bisa diceritakan juga, Pak, bagaimana dan juga di mana akhirnya polisi dapat menemukan pelaku ini, Pak? Baik, pada saat pelaku melarikan diri ini dengan menggunakan motor, dan Resmo Polres Bone dibantu di backup oleh Resmo Polda Sulsel melakukan serangkaian kegiatan penyidikan untuk mengungkap pelakunya dengan cara mengetahuinya dengan cara mengambil saksi-saksi, memeriksa saksi-saksi, sehingga terdeteksilah ciri-ciri daripada pelaku ini. Kemudian setelah diidentifikasi bahwa pelakunya ini bernama inisial KH, maka dilakukanlah penangkapan di Jalan Peta Penggawai, Bewaton Bone. Oke, terakhir Pak, singkat saja, pelaku ini akan dijerat pasal berapa untuk sementara, Pak? Dan apa hukumannya, Pak? Ya,
Pasal yang dikenakan untuk saat ini pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan juga pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara, yaitu pembunuhan dengan kekerasan. Baik, baik. Terima kasih Pak Endra atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak.